Selamat siang pemirsa, Klik Indonesia Siang kembali hadir bersama Anda edisi 26 November 2025 bersama saya Sierra Tresya dan saya Fahmi Andrian, dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Siang hari ini. Terjebak lahar dingin erupsi Gunung Semeru, sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Dusun Sumber Langsep, Kabupaten Lumajang, diangkut dengan ekskavator untuk menyeberangi sungai. Pantai Corong yang berjarak tidak jauh dari ibu kota Nusantara, yakni hanya 1 jam, memiliki panjang lebih dari 3 km yang menawarkan pasir pantai kecoklatan dengan hembusan angin pantai yang membuat tubuh merasa nyaman. Dan inilah informasi pertama. Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, diangkut dengan ekskavator untuk menyeberangi sungai usai terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang Sungai Regoyo. Seperti inilah yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas Candipuro di daerah aliran Sungai Regoyo saat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Mereka beramai-ramai naik alat berat jenis eskavator agar bisa menyeberangi sungai. Butuh waktu sekitar 5 menit agar semuanya terangkut alat berat hingga akhirnya mereka bisa turun dengan selamat di tempat asal. Salah satu tenaga medis, Dr. Kalia, yang menjalani magang di Puskesmas Candipuro mengaku ini adalah pengalaman pertama menyeberangi sungai saat banjir lahar dingin Gunung Semeru datang menerjang. Jadi karena sungainya sangat lebar dan kebetulan juga ada erupsi dan banjir ya, jadi kita nggak ada jembatan, harus naik ekskavator. Itu sebuah perjuangan tersendiri dan sebuah pengalaman berharga bagi saya. Iya, ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di Candipuro karena ini adalah dinas pertama saya. Iya. Untuk kedepannya semoga untuk transportasinya lebih layak dan mungkin bisa dibangun jembatan supaya aksesnya lebih memadai seperti itu. Sebelumnya sejumlah tenaga kesehatan ini datang untuk memberikan layanan medis kepada ratusan warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada saat terjadinya erupsi Gunung Semeru yang dilanjutkan dengan banjir lahar dingin, ratusan warga tersebut terisolir karena tempat tinggalnya berada di seberang sungai. Beberapa waktu yang lalu itu sempat kan hujan terus-terusan selama 3 hari berturut-turut, otomatis warga yang di sana itu kan juga akses ke nakes itu juga kan sulit ya Pak ya. Jadi akhirnya beberapa OPD itu membuat lumbung sosial. Jadi di sana itu ada obat-obatan juga, kemudian ada perlengkapan untuk lansia juga, ya untuk anak-anak balita juga. Kita di sana juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk obat-obatan bebas gitu yang dibutuhkan sewaktu-waktu oleh masyarakat yang ada di sana. Layanan medis terhadap warga Dusun Sumber Langsep ini diberikan secara berkala dan semakin gencar dilakukan selama bencana erupsi Gunung Semeru. Banyak pihak yang berharap agar erupsi Gunung Semeru segera reda, sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dari Lumajang, Puji Anugrah TVRI melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari ke depan. Hingga saat ini, Pemda masih melakukan pendataan dampak kerusakan banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor melanda 7 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berdampak pada ribuan jiwa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Banjir merendam 3.000 lebih rumah warga dan banjir terparah terjadi di Kecamatan Ulakan, Tapakis, Sintuk Tobo, Gadang, dan Kecamatan Batang Anai. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak banjir dan longsor sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir banjir semakin tinggi.
Kondisi hujan yang terus-menerus turun dalam 3 hari terakhir mengakibatkan titik banjir dan longsor semakin meluas. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung 24 November hingga 6 Desember 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pendataan dampak kerusakan banjir dan longsor serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyiapkan 8 titik dapur darurat dan telah mempersiapkan berbagai kebutuhan logistik seperti beras, minyak, serta bahan makanan lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada, menghindari tepi sungai, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta segera melapor apabila terjadi peningkatan debit air. Warga diingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi hingga 27 November 2025. 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor. Ribuan rumah warga terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Aser Fania langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Aser. Aser, bagaimana jalannya proses evakuasi di sana? Selamat siang Fahmi dan saudara. Data dari BPBD Sumatera Barat, saat ini terdapat 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Daerah yang terdampak bencana ini meliputi Kota Padang, Solo, Kabupaten Solo, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Dari 13 kabupaten dan kota tersebut, terdapat beberapa daerah yang mengalami bencana banjir dan longsor cukup parah. Di antaranya adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Juru bicara BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan hingga saat ini belum ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun ribuan warga terdampak banjir dan warga yang terdampak bencana harus mengungsi. Selain itu sejumlah ruas jalan rusak, pertanian warga terendam banjir dan longsor, serta terdapat kerusakan infrastruktur lainnya. Pihak BPBD juga sudah bergerak cepat dengan membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan ke sejumlah lokasi evakuasi warga sehingga warga yang terdampak bisa mendapatkan bantuan logistik. Sementara itu warga yang berada di zona merah saat ini sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Warga hingga saat ini terus diminta untuk waspada karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG, puncak cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga 27 November mendatang. Demikian laporan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Aser. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap 3 terdakwa kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan lembaganya telah menerima berbagai aspirasi dan laporan dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi di ASDP. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian mendalam atas perkara yang mulai diselidiki sejak Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan bahwa proses komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah menghasilkan keputusan penting pada Selasa 25 November. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kronologi kajian pemerintah sebelum keputusan rehabilitasi ditetapkan. Atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono, berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah rehabilitasi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan hukum yang berpihak pada kebenaran dan kepastian hukum bagi masyarakat. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina membantah adanya keterlibatan sang ayah yakni Riza Khalid dalam bisnis penyewaan terminal BBM miliknya oleh PT Pertamina Persero. Muhammad Keri Adrianto Riza membantah tudingan yang menyebut kerjasama penyewaan terminal BBM yang merugikan keuangan negara lantaran ia menilai kerjasama tersebut justru membuat Pertamina berhemat 145 miliar rupiah per bulan. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa siang. Dalam sidang itu, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina membantah adanya keterlibatan sang ayah yakni Riza Khalid dalam bisnis penyewaan terminal BBM miliknya oleh PT Pertamina Persero. Keri menekankan penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan sang ayah. Selain itu, Keri juga sempat menulis surat terbuka sebagai warga negara dan meminta hakim berlaku adil dalam persidangan. Usaha ini memberikan manfaat yang besar pada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi. Pak Keri selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Sementara itu, tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Aceh menetapkan 8 kabupaten kota di Aceh darurat bencana hidrometeorologi atau darurat banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Rais Syahizinda langsung dari Aceh. Selamat siang, Rais, silakan dengan informasi selengkapnya. Fahmi, selamat siang pemirsa. Saat ini yang bisa kami sampaikan langsung dari Provinsi Aceh bahwa sebanyak 8 kabupaten atau kota di Aceh kini sudah ditetapkan berstatus darurat bencana hidrometeorologi atau darurat banjir. Dan hingga saat ini sejumlah wilayah masih diguyur hujan lebat sejak 21 November yang memicu kenaikan debit air di beberapa pemukiman warga. Dari data yang kami dapatkan bahwa dari tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, Fadmi Ridwan menjelaskan bahwa status darurat ini ditetapkan secara resmi oleh masing-masing kepala daerah berdasarkan kondisi terkini di lapangan yang menunjukkan peningkatan risiko dan dampak akibat intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah. Dan memang saat ini 8 daerah yang sudah ditetapkan sebagai status darurat bencana hidrometeorologi yakni Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Baradaya, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sejumlah wilayah tersebut memang dilanda hujan lebat yang memicu banjir di pemukiman warga dan meluapnya sungai serta potensi longsor yang ada di daerah rawan tersebut. Dari BPBA juga menjelaskan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama BPBD kabupaten atau kota untuk memastikan setiap informasi lapangan terupdate serta menjamin respon darurat yang cepat. Data yang dapat kami sampaikan juga dari BMKG bahwa BMKG Aceh menyebutkan bibit siklon tropis 95B yang terpantau di wilayah Selat Malaka memberikan dampak langsung memang terhadap kondisi cuaca ekstrim di wilayah Aceh. Hal ini berpotensi dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi pada periode 25 hingga 27 November 2025. Kepala BMKG Koordinator Provinsi Aceh juga Nasrul Aidil juga meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, berpotensi dilanda banjir yang meliputi yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Biren,
Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa, Pidi Jaya, Pidi, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Semelu. Dan dapat disaksikan pula pemirsa bahwa di belakang ini adalah salah satu daerah di Aceh Besar yang sedang dilanda hujan lebat yang mengakibatkan banjir setinggi betis. Dan di beberapa daerah seperti Aceh Utara dan Aceh Singkil yang daerah paling parah terdampak banjir memiliki ketinggian sepinggang orang dewasa. Dan BPBA juga mengimbau warga untuk tetap Baik pemirsa, 3 mobil terbawa material longsor di Jalan Lintas Sumatera usai longsor melanda kawasan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Azril Nasution langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Azril, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Fahmi dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang benar sekali bencana banjir dan juga tanah longsor telah menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan dan tepatnya ini berada di Jalan Lintas Sumatera, di mana dari peristiwa ini mengakibatkan adanya 2 minibus dan kemudian 1 unit truk tangki Pertamina ini terbawa dan terseret oleh derasnya arus material tanah longsor. Dan dapat kami informasikan bahwa kejadian tanah longsor ini memang telah terjadi sejak kemarin malam, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun kronologi dari kejadian ini, Fahmi, dapat kami jabarkan seperti halnya di awal memang ada 1 minibus yang tengah melintas di Jalan Lintas Sumatera dan kemudian langsung terbawa hingga terseret dari derasnya arus material tanah longsor yang runtuh dan kemudian menyebabkan sang supir dan juga para penumpang ini langsung terperosok lantaran memang mobilnya ini masuk ke dalam jurang yang cukup curam. Dari peristiwa ini tampak sang supir hingga para penumpang ini mengalami luka-luka yang cukup serius, namun telah dibawa ke rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang cukup intensif. Tak sampai di situ saja, nyatanya dari peristiwa ini memang ada pula terdapat 1 unit truk tangki Pertamina yang kemudian tengah melintas dari Jalan Lintas Sumatera Utara ini dan kemudian terdapat adanya kejadian yang serupa dari minibus yang pertama tadi, di mana 1 unit truk tangki Pertamina ini langsung terbawa dengan derasnya arus material longsor dan kemudian menabrak dan merusak warung kopi. Dan tidak sampai di situ saja, nyatanya 1 unit truk tangki Pertamina ini juga menabrak 1 mobil yang terparkir dan tampak memang mobil yang terparkir ini mengalami rusak yang cukup parah. Di sisi lain kami ajak Anda, pemirsa dan juga Fahmi, untuk menyimak informasi bahwa pasca terjadinya tanah longsor di Kabupaten Mandailing Natal ini memang membuat para pengendara yang sudah tiba di kabupaten tersebut dan kemudian berada di kota Sibolga ini terjebak dan harus terhenti langkah mereka lantaran memang untuk keluar dari kota Sibolga menuju Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini sedikit sulit tampaknya, Fahmi dan pemirsa, lantaran beberapa akses jalan menuju keluar dari kabupaten tersebut tampak memang sulit lantaran banyak sekali reruntuhan seperti material longsor dan kemudian disertai dengan bebatuan ini menumpuk dan kemudian menutupi bahu jalan. Hal inilah yang menyebabkan para pengendara ini harus lebih ekstra hati-hati. Meskipun saat ini para pengendara sudah menemukan jalur alternatif, namun memang tampak kembali lagi setiap jalur maupun akses yang ada ini masih tertutupi oleh setiap material lumpur. Berikut kita simak pernyataan salah seorang warga. Kena sini 2, di sana 1 jadi 3 lah. Jalan tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Bang, buat pemerintah seperti apa bang? Kalau ini ya biar akses jangan biar terbuka lagi kan, karena ini akses anak sekolah. Anak sekolah rata-rata nggak sekolah lagi dari sini sampai ke sana. Rata-rata sekolah kan Silimpuan.
Ya, Fahmi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pasca kejadian ini memang telah menyebabkan adanya sejumlah kerusakan terkait baik itu di rumah dan juga pemukiman warga, dan paling parahnya juga terdapat kerusakan pada sejumlah ruas jalan dan tentunya ini juga rusak pada pemakaman yang ada di daerah tersebut. Demikian Fahmi yang dapat kami sampaikan langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih Azril. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pasca PLT Direktur Agrobisnis Banten Mandiri ditetapkan tersangka karena merugikan negara 20 miliar, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma akan merombak manajemen pengelolaan perusahaan sebagai bentuk tindakan tegas dan evaluasi kinerja. Penetapan tersangka terhadap YU selaku PLT Direktur BUMD di PT ABM oleh Kejati Banten menyebabkan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma meradang. Karena visi pembangunan 5 tahun untuk membawa Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi tercoreng oleh kasus pengadaan fiktif minyak goreng curah yang merugikan keuangan negara hingga 20 miliar rupiah lebih. Wakil Gubernur Banten akan merombak total direksi agar kembali sehat sehingga dapat berkembang dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Perombakan pimpinan di perusahaan BUMD milik Pemprov tersebut dinilai oleh Wakil Gubernur Banten sebagai kunci keberhasilan bisnis di sektor pangan. Sehingga pengisian direksi akan didasarkan kualitas dan integritas. Maka saya pada saat memimpin Rabruk terkait ABM, saya langsung minta diblokir 40M, tapi yang saya laporan nggak tahu nih ada 40 nggak yang terblokir itu dana. Kenapa? Karena saya udah lihat manajemennya bermasalah, manajemennya ada something wrong, ada yang korup, ada yang bocor. Wakil Gubernur Banten berharap tidak ada lagi pejabat di bawah kewenangan Pemprov Banten menjadi aktor korupsi agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport. Tapi jangan bilang mama, nanti dia bisa marah-marah. Kau tahu aku ini adalah boyband. Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm sirkuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan 100 becak listrik kepada penarik lanjut usia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para penerima mengaku bersyukur menerima bantuan becak listrik dari Kepala Negara.
Inilah Sumardi, seorang pengemudi becak asal Jombang, Jawa Timur. Sumardi merupakan salah seorang penerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Sumardi yang merupakan tulang punggung keluarga ini masih mengayuh becak manual di usianya yang 89 tahun. Sumardi mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Sumardi pun memberikan doa terbaik untuk kepala negara. Hal senada diungkapkan Safardon, 71 tahun, yang juga menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Prabowo dan Yayasan JSN atas pemberian becaknya. Semoga Bapak Prabowo sehat dan walafiat, begitu diparingi panjang umur, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan becak ini bisa barokah, bisa berkah untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah dan untuk biaya yang lainnya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan becak listrik secara gratis tanpa dipungut biaya 1% pun. Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional memberikan bantuan 100 becak listrik kepada pengemudi becak lanjut usia di wilayah Jombang, Jawa Timur. Bantuan yang bersumber dari dana pribadi Presiden ini bertujuan agar para pengemudi becak tetap berdaya. Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program pencegahan stunting. Setiap SPPG di seluruh Indonesia diwajibkan mengalokasikan 10% anggaran untuk program MBG 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Isyana Bagus Oka melihat langsung proses penyiapan makanan bergizi di dapur SPPG Tegal Rejo, Argo Mulyo, Kota Salatiga, serta distribusi bantuan gizi untuk sasaran di Posyandu Perumahan Tegal Rejo Permai. Rombongan juga menyambangi rumah penerima manfaat untuk memastikan program berjalan efektif. Sebagian SPPG di Salatiga telah menjalankan alokasi MBG 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, meski program operasional baru dimulai pada Agustus 2025. Penerima manfaat MBG 3B menyampaikan bahwa program ini sangat membantu pemenuhan gizi balita, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk menjamin kecukupan asupan anak. Pemerintah Kota Salatiga menegaskan komitmen untuk mendorong seluruh SPPG memenuhi alokasi wajib tersebut. Saat ini 11 SPPG di Salatiga sudah beroperasi dari 31 SPPG yang direncanakan. Sehingga target 10% dari pemerintah pusat setiap SPPG untuk MBG 3B bisa terpenuhi. Kalau masing-masing SPPG itu sebetulnya ada 10% itu untuk balita non-PAUD, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Dan salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mencegah stunting sejak dini. Karena pencegahan stunting itu melalui pemenuhan gizi terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Ini sudah dipikirkan betul dan program MBG Pak Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu program untuk bisa memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini meningkat menuju Indonesia Emas 2045. Memang karena itu sudah suatu program yang dicanangkan oleh secara nasional bahwa setiap SPPG 10% itu harus MBG 3B. Ya. Nah tentunya kita akan dorong. Sementara di pusat juga sedang menggodok akan kemungkinan dapur terpisah. Karena apa? Sekarang beban untuk sekolah aja mereka kan sudah kepayahan ya. Apalagi dengan ditambah 3 menu. Ya. Nah itu jadi tapi tetap akan kita usahakan semaksimal mungkin agar terdorong ke arah sana. Melalui kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah, program MBG 3B diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi sudah merasakan program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Septinita langsung dari Jambi.
Selamat siang, Septinita. Silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Fahmi. Selamat siang Fahmi dan juga saudara. Dapat kami laporkan saudara bahwasannya memang benar ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi telah menerima MBG. Informasi yang kami peroleh dari Kepala SPPG Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Fajar Rahmat Hidayat, bahwa pihak SPPG telah menyalurkan sebanyak 3.801 porsi makan bergizi gratis, diantaranya 3.501 kepada para peserta didik di 27 sekolah, kemudian 34 ibu hamil dan 49 ibu menyusui serta 217 balita. Saat ini saudara, pemerintah terus meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis yang tidak hanya menyasar kepada siswa namun juga kepada para penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Saat ini saudara, SPPG Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terus menyalurkan atau mendistribusikan makan bergizi gratis ini kepada para penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita di Kabupaten Muaro Jambi agar dapat dirasakan oleh penerima manfaat secara merata di Kabupaten Muaro Jambi. Dan berikut saudara pernyataan dari Kepala SPPG Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Fajar Rahmat Hidayat. Untuk B3 itu menunya sama aja, tapi lebih kita banyakkan porsinya karena untuk apalagi untuk ibu hamil kan dia kan 2 yang makan gitu. Itu. Menunya bervariasi, kita ada telur, ayam, terus ada daging. Sementara itu juga saudara, informasi yang kami peroleh dari salah seorang penerima MBG Tondesol bahwa pihaknya mengakui sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Karena program makan bergizi gratis ini sangat membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Dan dengan adanya menu bervariasi ini saudara tentunya dapat meningkatkan selera anak-anak mereka sekaligus menjadi penunjang kesehatan bagi anak-anak mereka. Dan berikut saudara pernyataan dari salah seorang penerima MBG Tondesol. Terima kasih Pak Prabowo, dengan adanya MBG telah memenuhi asupan gizi anak kami. Anak Ayu usianya berapa Ayu? 3 tahun. Ada peningkatan. Oke, peningkatannya dari mana Bu? Dari makannya, tambah lahap, suka gitu. Sementara itu, saudara, dapat kami informasikan SPPG Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini memang telah berdiri sejak Februari 2025 lalu dengan 49 orang pekerja, yang dimana 49 orang pekerja ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga proses dalam program makan bergizi gratis ini mulai dari proses memasak, kemudian pengemasan ompreng hingga pendistribusian ke para penerima manfaat ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio Fahmi. Baik, terima kasih Septi. Selamat kembali bertugas. Bendung Walahar di Karawang, Jawa Barat berperan strategis menjaga aliran Sungai Citarum, mendukung ketahanan pangan hingga menyimpan nilai kultural. Memasuki usia 1 abad, Perum Jasa Tirta II memastikan pengawasan dan pengelolaan Bendung Walahar sebagai infrastruktur utama irigasi untuk puluhan ribu hektar are sawah di Karawang dan sekitarnya. Bendung Walahar di Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merupakan jejak peninggalan kolonial Belanda dan kini memasuki usia 100 tahun. Sebagai salah satu infrastruktur irigasi ikonik,
Bendung Walahar berperan strategis menjaga aliran Sungai Citarum, mendukung ketahanan pangan, hingga mendukung Karawang sebagai lumbung padi nasional. Meski telah berusia 1 abad, Bendung Walahar tetap kokoh menjaga aliran kehidupan. Bendung ini berperan mengatur debit air Sungai Citarum sehingga dapat mengairi lebih dari 87.000 hektar lahan pertanian di Karawang dan sekitarnya, menjaga kestabilan debit sungai, mereduksi risiko banjir dan menjadi sumber air baku bagi masyarakat. Guna memastikan fungsinya tetap berjalan baik dan kokoh, Perum Jasa Tirta II bertanggung jawab atas operasional Bendung Walahar. Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah upaya dalam pemeliharaan dan pengelolaan air. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan air, yakni memperkuat pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui Smart Water Operation Management atau SWOM yang ditetapkan PJT2 sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika kebutuhan air dan perubahan iklim. Ini sudah melakukan transformasi digital informasi untuk yang terintegrasi untuk mengairi air di mengairkan sawah-sawah yang ada di Kabupaten Karawang ini. Kita melakukan kontrol dari kontrol room kami yang ada di Bendungan Jatiluhur. Kemudian kita mengontrol pintu-pintu air yang ada di Bendung Walahar ini dan pintu-pintu air di sekundernya dan di sawah dengan melakukan digitalisasi dan memakai peralatan teknologi yang kami punya yang sudah kami kembangkan sesuai dengan standar internasional untuk pengolahan sumber daya air terpadu. Peringatan 1 abad Bendung Walahar menegaskan komitmen Perum Jasa Tirta II sebagai penjaga keberlanjutan sumber daya air nasional dan mendukung upaya ketahanan pangan. Perum Jasa Tirta II memastikan Walahar tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang dan mendatang. Saudara, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 2 kapal pengangkut nikel yang diduga melakukan pelanggaran hukum serius di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Unsur TNI Angkatan Laut yakni KRI Bung Hatta 370 yang tergabung dalam unsur operasi TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas Jarkaplit atau pengejaran, pencarian dan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap 2 kapal pengangkut nikel yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran serius di perairan Mondiodo, Konawe Utara. Kapal pertama yang diperiksa adalah TB Prima Mulia 06, TK Prima Sejati 308 yang dinahkodai oleh oknum berinisial A mengangkut 10 ABK WNI. Kapal ini dimiliki oleh PT Prima Mulia Jaya dan memuat ori nikel dari PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera DMS dengan tujuan PT IMIP Morowali. Kedua kapal adalah TB Nusantara 3303, TK Geraham 3303 yang juga diawaki 10 orang WNI dan dinahkodai oleh oknum berinisial RM serta membawa muatan nikel dari shipper yang sama yaitu PT DMS dengan tujuan PT IMIP Morowali. Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran antara lain penggelapan di jeti PT DMS yang saat ini sedang disegel atau dibekukan oleh KKP karena penyalahgunaan ruang laut, melakukan pergerakan jeti DMS ke titik lego jangkar tanpa surat persetujuan olah gerak SPOG dan nahkoda tidak berada di atas kapal saat olah gerak serta kedua kapal tidak dilengkapi dokumen kapal dan dokumen muatan. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Minerba serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai tindak lanjut, TNI Angkatan Laut mengawal kedua kapal tersebut menuju Lanal Kendari untuk proses pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada RI menambah kekuatan pertahanan laut dengan meresmikan pangkalan TNI Angkatan Laut Kumai di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Peresmian Lanal baru merupakan langkah strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat kesiapan operasi dalam menjaga jalur perairan Kalimantan Tengah yang dianggap vital dan memiliki aktivitas pelayaran yang jenis. 5 Koarmada RI Laksamana TNI Deni Lanal ini juga difungsikan untuk mendukung kebutuhan logistik menjaga kawasan laut Kalimantan Tengah. Dikatakan Armada Kumai memperkuat
fungsi pangkalan sebagai titik rebasi, bekal ulang, pelayanan bagi prajurit yang bertugas di wilayah Kalimantan Tengah. Tidak tahanan, Pangko Armada menegaskan kehadiran ini mempertegas Republik Indonesia dalam membangun hubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan maritim. Dalam memperkuat keamanan maritim, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mendukung pembangunan nasional di kawasan dan sekitar. Kawasan Kumai memiliki nilai strategis aspek pertahanan maupun jalur logistik. Oleh karena itu, keberadaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam stabilitas keamanan, percepat respons operasi, memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat setempat. Ditambahkan, Pangko Armada Lanal Kumai juga lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Waringin Barat mendorong penguatan keamanan dan pembangunan wilayah pesisir. Pangko segenap prajurit yang bertugas di Kumai dapat menjalankan wilayah dan pesisir dengan maksimal. Informasi mengenai kabar dari Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Saudara, kita menuju rekan Bahrul Latukosina langsung dari ibu kota Nusantara, Kalimantan. Selamat siang, silakan dengan informasi. Baik, selamat siang Fahmi dan juga saudara, kami memiliki sejumlah informasi dan juga KN siang hari ini. Untuk pertama adalah Kementerian dukungan terkait dengan pembangunan di ibu kota Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Kementerian Keuangan Askolani yang mengungkapkan pembangunan di ibu kota Nusantara ini cukup pada masa awal pembangunan di ibu kota Nusantara telah datang sebanyak 2 kali pada saat wilayah di masih berupa lahan kosong dan jalanan. Namun pada tahun 2020 kembali datang wilayah ibu kota Nusantara dan melihat bagaimana pembangunan di ibu kota Nusantara ini sangat signifikan, bagaimana juga sejumlah infrastruktur telah berhasil dibangun. Ia mengungkapkan memang jika ia melihat pembangunan di ibu kota Nusantara ini, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ini adalah kota yang tidak kalah secara kualitas maupun kuantitas. Tentunya dari Kementerian Keuangan juga terus melakukan kolaborasi dengan otorita ibu kota Nusantara dalam melakukan pembangunan di kota Nusantara, yakni apa yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Ia mengungkapkan terkait dengan pembiayaan melalui APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta juga dari sisi fiskal keuangan yang mendukung insentif perpajakan. Tentunya ia mengungkapkan atau menilai pembangunan di ibu kota Nusantara dengan adanya kolaborasi dengan kementerian, lembaga maupun mitra-mitra strategis ini akan membuat ibu kota Nusantara menjadi kota yang matang di masa depan. Berikut adalah pernyataan dari Askolani. Tentunya dari Kementerian Keuangan mensupport dari berbagai aspek. Satu, dari sisi pendanaan, dari sisi fiskal APBN, kita bisa dari dana langsung. Kedua, skema yang juga sangat penting itu KPBU. Itu menjadi hal yang dibutuhkan oleh IKN sebab kelanjutan dari pembangunan ini bukan hanya langsung dari dana APBN tapi juga dari sisi pendanaan jangka panjang yang tadi kami sampaikan. Dan satu lagi dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan juga mendukung insentif perpajakan, kepabeanan, sehingga investasi di wilayah OIKN ini dibebaskan dari sisi perpajakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan segera, diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama, tapi kami yakin bahwa untuk mengembangkan OIKN ini memang butuh waktu. 5 tahun, 10 tahun, even di negara lain bisa sampai lebih 50 tahun. Tentunya konsistensi daripada pembangunan itu menjadi sangat penting.
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. RSUP Ibu Kota Nusantara turut mendukung pemerintah Indonesia dalam menciptakan generasi yang sehat secara fisik. Hal itu dilakukan dalam perayaan Hari Kesehatan Nasional. Apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Bibi Hernandez yang ia mengungkapkan pada perayaan tersebut RSUP IKN menggelar cek kesehatan jantung serta donor darah. Tentunya ini untuk dalam upaya menciptakan kesadaran dan peningkatan wawasan terkait dengan pentingnya kesehatan. Tentunya juga untuk mendukung Indonesia Sehat pada Indonesia Emas 2045. Selain itu juga perlu diketahui Hari Kesehatan Nasional ini juga perlu diperingati untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam mewaspadai penyakit-penyakit pada zaman dahulu untuk memastikan juga kita memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kesehatan. Berikut pernyataan dari Ketua Panitia. Pelaksanaannya RSUP IKN bekerjasama dengan PMI Samarinda yang menyediakan tenaga medis, peralatan, serta proses screening bagi peserta donor darah. Unit terkait di RSUP IKN juga menyiapkan pelayanan pemeriksaan EKG untuk seluruh peserta. Acara dilakukan secara resmi oleh Bapak Direktur melalui Zoom dan dilakukan dengan rangkaian pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, RSUP IKN bekerjasama dengan PMI Samarinda. Ya, tentunya kita harapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus didukung oleh kolaborasi dari mitra strategis ataupun kementerian dan lembaga terkait. Demikian di Lensa Weekend siang hari ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bahrul. Selamat kembali bertugas. Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dirangkaikan dengan Hari Guru Nasional HGN 2025 di halaman SMA Negeri 1 plus KGP Nabire. Harapannya bahwa ke depan Ketua PGRI Kabupaten Nabire Franciscus Don Bosco Yohanes menyampaikan, pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi berkomitmen melindungi guru di daerah-daerah terpencil dan sebagainya agar tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Sesuai dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI mewujudkan Indonesia Emas. harapannya bahwa ke depan Persatuan Guru Republik Indonesia solid bersatu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia melalui dunia pendidikan. Diharapkan bahwa guru yang bermutu tidak hanya sekedar aspek pengetahuan, tapi dari berbagai aspek moral, karakter, kedisiplinan, itu semua diharapkan menjadi modal untuk membangun generasi emas Indonesia. Yang hadir pada saat mengikuti upacara adalah dari distrik Kimi, Nabire, Nabire Barat, Wanggat, dan Jaro. Ini yang datang mengikuti upacara pada Hari PGRI. Upacara peringatan HUT PGRI ke-80 dirangkaikan dengan upacara bendera dengan aman, lancar, dan tertib. Saudara, pemerintah pusat memasukkan Kepulauan Banda Maluku dalam program strategis nasional, yakni penataan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Al Sidik Ode Arwa langsung dari Banda Neira, Maluku. Selamat siang, Sidik. Silakan dengan informasi selengkapnya.
Terima kasih rekan Fahmi dan pemirsa. Pemerintah pusat memasukkan Kepulauan Banda Maluku dalam program strategis nasional atau PSN, dan dalam proyek strategis nasional ini akan merevitalisasi kawasan Kepulauan Banda, khususnya Banda Neira, menjadi destinasi wisata modern. Menindaklanjuti program strategis nasional terkait dengan penataan dan pengembangan sektor pariwisata Banda Neira, pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendorong pelaksanaan event-event wisata budaya dan sejarah yang salah satunya dikemas dalam Banda Heritage Festival 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Ito Karnavian dalam kunjungannya ke Banda Neira diagendakan akan membuka secara resmi Banda Heritage Festival 2025 malam ini di Istana Mini Banda Neira. Pelaksanaan event Banda Heritage Festival 2025 akan dijadikan langkah awal untuk merevitalisasi Kepulauan Banda menjadi destinasi wisata modern. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengapresiasi pelaksanaan event dari Banda Heritage Festival 2025, dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan momentum ini dapat mendorong kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Maluku. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Tahun 2025 ini kan adalah kegiatan yang luar biasa, dan saya sebagai gubernur atas nama pemerintah provinsi, saya mengapresiasi banget kegiatan yang digagas oleh Balai Budaya ya, kerjasama dengan Pemda Kabupaten Maluku Tengah, dan saya kira ini momentum terbaik karena juga hadir dalam festival tahun ini adalah Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian beserta Ibu, dan ada 2 dirjen dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP yang juga akan meninjau lokasi sekitar Banda Neira, karena dalam program Bappenas yang telah menyerahkan master plan ke pemerintah Provinsi Maluku, ini kan mau ditata. Anggarannya sudah ada, tahun 2026 Januari sudah mulai start bekerja. Jadi saya mengapresiasi dan berharap festival ini bisa menjadi momentum untuk kita mendorong lagi kebangkitan sektor pariwisata di Maluku. Saya kira itu yang menjadi harapan saya, dan luar biasa nih, sudah lama juga saya nggak ke Banda. Pak, untuk infrastruktur di Banda sendiri Pak? Iya, itu yang memang menjadi perhatian, terutama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pemerintah provinsi. Kalau Banda adalah destinasi wisata yang sekarang ini juga menarik begitu banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, maka tanggung jawab pemerintah dalam memastikan infrastruktur pendukung itu harus betul-betul dia dalam kondisi yang memadai, baik, sehingga mendukung promosi-promosi wisata yang ditawarkan oleh pemerintah maupun oleh kelompok dunia usaha pada pihak wisatawan. Itu yang menjadi perhatian kita. Saya kira itu yang penting. Ini Pak Bupati sana tuh. Pemirsa, sebagai informasi, Banda Heritage Festival 2025 akan menampilkan berbagai pagelaran seni sejarah dan budaya Banda, dan sebanyak 17 kegiatan yang ditampilkan, diantaranya karnaval budaya, pertunjukan seni tradisional, dan lomba dayung tradisional atau kora-kora. Dan tentunya event Banda Heritage Festival 2025 ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kepulauan Banda Neira. Dan Banda Heritage Festival 2025 kali ini mengusung tema yaitu Nafas Budaya, Jejak Sejarah dan Pesona Alam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Banda Neira, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Sidik, selamat kembali bertugas. Musyawarah Kerja Nasional Ketiga Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah digelar di Jakarta Selasa sore. Mukernas dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak dalam Mukernas FK KBIHU menyampaikan, Mukernas digelar untuk menyesuaikan program dari Kementerian Haji dan Umrah dengan tri sukses, yakni sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban.
Sementara Sekjen FK KBIHU, Cepi Supriyatna mengatakan, aspek sukses haji KBIHU komitmen untuk lebih meningkatkan pendampingan kepada calon jemaah haji dan umrah melaksanakan pendampingan. 10 diantaranya melalui teori, 3 melalui simulasi. Dengan jumlah KBIHU yang mencapai 1.047 orang tersebar di seluruh Indonesia, dinilai untuk memperkuat ekonomi haji dan umrah. Nah, dengan konteks peningkatan kualitas yang diharapkan, jamaah mampu memahami secara teori dan mampu secara katanya dalam hal berhaji, dan dikadang dengan asimilasi dia tahu tentang proses dari tanah air ke embarkasi sampai kembali ke tanah air untuk mendapat secara mumpuni terkait dengan masalah ilmunya, keterampilannya maupun pengalaman pembimbing untuk ditularkan kepada setiap jemaah yang dibimbingnya. KBIHU juga mendorong peningkatan sektor kualitas mulai dari hotel, catering serta kualitas transportasi bagi calon haji, mulai dari di embarkasi, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi hingga kembali ke Saudara, upaya memperkuat sistem nasional yang tangguh dan berkelanjutan serta menempatkan perlindungan sebagai fondasi dalam membangun sistem kebudayaan yang hidup dan dinamis, Menteri Kebudayaan Fadlizon dengan kategori tokoh penggerak sistem perlindungan kebudayaan. Dan informasi ini juga menutup kita pada Klik Indonesia siang ini. Saya Fahmi Andrian. Dan saya Syira Tresya mewakili kerabat yang bersama Anda. Dan sampai jumpa. Menteri Kebudayaan Fadlizon meraih penghargaan Awards sebagai tokoh ekosistem perlindungan kebudayaan. Menurutnya sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai Menteri Kebudayaan melaksanakan amanah untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Dan diberikan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, dinilai berhasil dengan konsisten sebagai penggerak sinergi lintas direktorat dan pemangku kepentingan dalam upaya memelihara, menjaga, mendata, dan mengamankan warisan budaya bangsa. Selain itu, Kementerian Kebudayaan tetap konsisten dengan berbagai program perlindungan, di antaranya perlindungan cagar budaya, penetapan cagar budaya peringkat nasional, penetapan warisan budaya tak benda, serta pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai luhur budaya. Ini merupakan motivasi yang penting karena sebagai kementerian baru kita harus memajukan kebudayaan. Saya ingin mengutip di dalam konstitusi kita, pasal 32 ayat 1, ada perintah konstitusi yang menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi ini untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Fadlizon mengungkapkan kebudayaan ke depan sebagai engine power. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus berupaya mengembangkan kebudayaan, di antaranya menekankan penguatan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya. Upaya yang dilakukan sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto Wapres Gibran Raka Buming Raka yang menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan manusia, identitas nasional, dan ekonomi kreatif inklusif. Upaya pemugaran, rehabilitasi, dan revitalisasi berbasis riset juga terus dilakukan pada berbagai situs sejarah seperti Museum Majapahit, Istana Dalam Loka, hingga Gunung Padang yang diharapkan mampu menghidupkan sejarah dan menggerakkan ekonomi lokal. Sepanjang tahun ini, Kementerian Kebudayaan menetapkan 50 objek cagar budaya peringkat nasional baru, menambahkan dari sebelumnya 228 objek. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sejak 2013.
Sager. Apa dong? Ane ndi? Loh, nggon bebek sapa desa padake. Wes bebek ndi ambune kaya ngono kae. Apa enak PJ mengkerek mangkat Ini bebek kering padakan. Bebek kering iki. Bebek kering. Bebek kering. Iku dang. Iki gawake. Oke. Wes. Mumpung selo, touring motoran, cari udara segar, sekalian golek-golek info dinggo materi sobo desa. Sikilku ora entuk nggon, Arep metu ngendi iki? Iki jalan pintas menengo bae ya, Man. Ora dong, mak sikilku diunggu wadah sikilmu. Tekno piye? Mari kita menuju ke Bantul, ke Kapenewon Kasian, ini lho, Desa Tirtonirmolo. Nggon lokasi peternakan bebek Mas Yunahar. Alamatnya Joko Nalan Lor pabrik gula Madukesmo. Iki kepiye to? Iya toh. Lah kok malah padahal sikilku kok panci iki njok kepiye lah. Sikilku apa kan meninggal omah. Ora dong boncenge sing tertib. 1, 2, 3. Aku nyurong be. Ora dong. Piye. Ono kae mau. Wah, Ono. yuk, barangnya. Paling bonceng ora? Ora. Nah, ini dia kandang bebek Mas Yunahar di Desa Tirtonirmolo Kasian, Bantul, tidak jauh dari Jalan Ring Road. Kalau dilihat dari atas, sekelilingnya itu masih sawah. Tidak seperti yang dibayangkan, tapi kandang bebek petelur ini kering, tidak basah, air tidak menggenang, dan tidak becek. Jadi ingat dulu pernah syuting bebek tapi masih dengan metode tradisional. Bebek masih dingon, diumbar, dilepas ngono wae. Jadi yo terlihat kumuh kandangnya. Cara ini tentu perlu ekstra dalam menjaga kebersihan. Padahal dalam beternak bebek faktor kebersihan menjadi salah satu kunci keberhasilan produksi telur. Aku kan kok jane ndi? Nang nggon bebek. Bebek iki resik kaya ngene kok bebek piye? Ajare mau pilih nggon bebek garing. Bebek garing.